Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulana Muhammad Siregar sebagai pembaca pertama, Rania Putri sebagai pembaca kedua, Mulia Hafiz sebagai pembaca ketiga, Najla Khairunisa sebagai pembaca keempat, Puan Mufidah sebagai pembaca kelima, dan saya sendiri Naik Fajri Nasoraya sebagai moderator. Kami di sini akan menjelaskan tentang kehamilan. Pengertian kehamilan. Pengertian ilmiah dari kehamilan adalah masa di mana wanita membawa embrio dalam tubuhnya yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur, yang kemudian akan tumbuh dan membuat terjadinya proses konsepsi dan fertilisasi sampai lahirnya janin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehamilan yang sehat. Kehamilan yang sehat yang pertama yaitu dicirikan dengan kehamilan yang sah. Maksud dari kehamilan yang sah ialah kehamilan yang telah direncanakan dan diperkirakan secara matang, baik yang sebelumnya itu melalui pernikahan dan perkawinan yang sah. Akibat dari kehamilan yang tidak diperkirakan atau tidak direncanakan itu akan mengakibatkan banyak penyakit ataupun masalah sosial. Dari riset tahun 2008, terdapat 3 juta bayi Indonesia yang lahir oleh seorang ibu yang masih di bawah umur, yaitu sekitar 15 tahun sampai 19 tahun ke atas. Hal itu disebabkan karena pernikahan dini ataupun hamil di luar nikah. Selanjutnya, kehamilan yang sehat itu dicirikan dengan tekanan darah dan kadar gula darah yang normal. Tekanan darah itu sangat mempengaruhi kesehatan pada ibu dan si bayi pada janin. Hal itu sangat mempengaruhi sistem peredaran darah, baik arteri, vena, jantung, ataupun lain-lainnya. Jika tekanan darahnya itu tinggi, akan mengakibatkan resiko kesehatan pada bayi dan ibu tersebut. Selanjutnya, yaitu kondisi rahim yang sehat juga mempengaruhi kondisi janin yang ada pada perut si ibu. Kondisi rahim yang sehat ataupun janin yang sehat itu seperti adanya pertumbuhan janin yang sehat dengan waktu-waktu yang tepat, setelah itu dia pertumbuhan perut si ibunya dan posisi janin pada perut si ibu yang pas. Adapun normalnya plasenta itu terletak di bawah rahim ketika awal kehamilan. Namun, pada saat perkembangan usia kehamilan, plasenta itu akan bergerak ke atas. Selanjutnya, adapun kehamilan yang sehat itu dicirikan janin yang aktif. Janin yang aktif itu di mana pergerakan si bayi itu aktif dan sesuai dengan waktunya. Setelah itu ada berat badan. Jadi berat badan ini juga sangat mempengaruhi kesehatan kehamilan pada si ibu. Apabila berat badannya itu overweight, itu akan mengakibatkan komplikasi pada saat kehamilan. Dan apabila kekurangan berat badan itu akan mengakibatkan seperti adanya kehamilan prematur dan lain-lainnya. Jadi kehamilan yang sehat itu di mana pertambahan berat badannya itu sekitar 11,5 sampai 16 kg. Adapun untuk bayi yang kembar itu ada ketentuan tersendiri. Selanjutnya yaitu kadar hormon di mana saat kehamilan terjadi perubahan hormon yang berbeda-beda. Hal itu merupakan hal yang wajar dan hal yang pasti untuk setiap ibu yang mengalami kehamilan. Adapun agar tetap menjaga kehamilan itu sehat, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya olahraga dengan aktivitas yang sesuai. Menjelaskan tentang resiko kehamilan di usia muda. Yang pertama, dinding rahim atau endometrium belum keluar benar. Jadi, di usia kita ini, dinding rahim atau endometrium itu belum keluar dengan benar. Yang kedua, sel telur yang dihasilkan oleh ovarium belum sempurna. Yang ketiga, rahim dan organ panggul belum kuat untuk menampung janin. Jadi kalau misalnya kita hamil di usia muda, belum tentu rahim dan organ panggul itu bisa menampung janin yang kita kandung. Yang keempat, risiko tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Yang kelima, bahaya anemia. Yang keenam, risiko kanker leher rahim dan penyakit kelainan. Yang ketujuh, mudah terjadinya infeksi. Jadi kalau misalnya kita hamil di usia muda, kita mudah sekali terkena infeksi. Yang ke-8, keracunan kehamilan. Perilaku ibu hamil yang pertama cenderung malas, yang kedua lebih sensitif, yang ketiga minta perhatian lebih, yang keempat mudah cemburu, dan yang kelima suka belanja. Perilaku tersebut disebabkan oleh perubahan fisiologis. Terlepas dari perubahan fisiologis, kehamilan bersinggung dengan fenomena kompleks yang mencakup perubahan fisiologis dan sosial. Terutama pada kehamilan pertama, merupakan peristiwa psikologis yang kuat. Di sini, ibu hamil banyak perubahan fisiologisnya dalam hidupnya. Saya Puan Mufidah Amini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses
proses kehamilan. Proses kehamilan dimulai dari pembuahan, di mana jutaan sel sperma akan bersaing menuju sel telur sambil mengeluarkan enzim yang dapat membuat salah satu sperma berhasil sampai tujuan, yaitu sel telur. Sel telur yang telah dibuahi kemudian akan membelah menjadi 2 sel, dan selanjutnya berkembang menjadi 4 sel, lalu kemudian menjadi 8 sel, dan selanjutnya akan terus berkembang hingga akhirnya menjadi bayi. Nah, kehamilan dimulai dari trimester pertama. Trimester pertama ini berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 masa kehamilan. Pada trimester pertama ini, janin akan mengembangkan semua organnya pada akhir bulan ketiga. Makanya, momen-momen ini sangat penting untuk mempertahankan pola makan sehat, termasuk menambahkan jumlah asam folat yang cukup untuk membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin. Nah, selama trimester pertama ini, risiko keguguran biasa cukup tinggi. Oleh sebab itu, ibu harus menjaga kondisi dan vitalitas tubuh. Lalu selanjutnya ada trimester kedua. Nah, di trimester kedua adalah masa ketika ibu hamil dapat merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya. Biasanya pergerakan ini terjadi pada minggu ke-20 masa kehamilan. Pada momen ini, janin bahkan bisa mendengar dan mengenali suara ibu. Di trimester kedua juga menjadi momen ketika bagian-bagian tubuh janin terbentuk seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Ibu juga bisa mengetahui jenis kelamin bayi di trimester kedua. Nah, lalu kemudian ada trimester ketiga. Di trimester ketiga berlangsung dari minggu ke-28 kehamilan sampai masa kelahiran bayi. Pada trimester ketiga, janin sudah bisa membuka, menutup mata, dan menghisap jempolnya. Janin bisa menendang, menenggangkan badan, dan merespon cahaya. Dan setelah memasuki bulan ke-8, pertumbuhan otak akan berlangsung terus dan cepat. Ibu mungkin bisa mendapatkan bentuk siku atau tumit di perut. Di bulan ke-9 atau usia kehamilan 34 sampai 36 minggu, paru-paru sudah matang dan siap bekerja sendiri. Dan setelah itu, seorang ibu sudah bisa bersiap-siap untuk selanjutnya akan masuk ke proses persalinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kita dapat mengetahui apa itu arti kehamilan, risiko hamil di usia muda, apa saja ciri-ciri kehamilan yang sehat, dan bagaimana perilaku kita saat kita hamil. Terus ada 3 trimester yang dapat kita ketahui, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Dari ketiga trimester tersebut kita dapat mengetahui pengertian dan kapan ketiga trimester tersebut berlangsung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.